Diguyur hujan deras, arus lalu lintas di Jalan Maijen Sutoyo Cawang, Jakarta Timur macet. Jelang jam pulang kantor, petugas berupaya mengatur arus lalu lintas di titik-titik krusial, mengantisipasi penumpukan kendaraan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 6 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pedagang daging sapi di sejumlah pasar di Jakarta mogok berjualan selama 3 hari. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tingginya harga daging sapi yang dinilai memberatkan pedagang dan menurunkan daya beli masyarakat. Halo saudara, selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air sudah kami siapkan hanya untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Maidop Elfrina. Inilah Indonesia Update selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita mulai informasi dari Jawa Tengah, saudara. Angin puting beliung menerjang pasar Karangpandan di Karanganyar, Jawa Tengah. Ratusan pedagang pun panik karena puluhan lapak dan atap pasar rusak tersapu angin. Inilah detik-detik terjadinya angin puting beliung yang menerjang pasar Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pusaran angin kencang menyapu atap seng lapak serta lapak-lapak milik pedagang nyaris terbang. Angin yang berlangsung sekitar 5 menit ini sempat membuat panik pedagang hingga berlarian keluar bangunan pasar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sedikitnya puluhan kios pedagang rusak di bagian atap. Selain di pasar, saudara, puting beliung juga terjadi di 4 desa di Kecamatan Karangpandan. Kini BPBD Kabupaten Karanganyar masih mendata kerusakan dampak puting beliung. Untuk pendataan sementara, kalau di desa Karangpandan ini, di pasar Karangpandan, kemudian ada beberapa dusun, kemudian juga di desa Ngeplak ada beberapa dusun, kemudian juga di desa Duplang juga ada beberapa dusun. Ini ada satu pohon tumbang tadi menimpa di jalan, alhamdulillah semuanya sudah bisa teratasi bersama dengan relawan. Kita ke informasi seputar banjir, saudara. Ratusan rumah di Bojong Kafling, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 80 cm hingga 1,2 meter. Ratusan rumah di Bojong Kafling, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Ketinggian banjir di lokasi ini bervariasi mulai dari 80 cm hingga 1,2 meter. Tidak hanya merendam rumah warga, ketinggian air juga mengganggu aktivitas warga. Meski ketinggian air sudah mencapai 80 cm hingga 1,2 meter, namun kondisi ini tidak membuat warga beranjak mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Emang sempat dinaikin? Kalau banjir pagi itu mulai deras hujan naik turun hujan lebat itu jam 5:30 ya, jam 5.30 itu jam hujan itu air masih baru penuh di selokan, tapi dari jam 7 situ air sudah mulai merambat dan mungkin puncaknya tadi sekitar jam 9, jam 10 itu udah mulai naik masuk ke rumah-rumah warga. Kalau di sini tuh pure karena hujan aja atau karena ada luapan dari Kali Mukefart juga sih?
luapan hujan, kemudian kan pintu air juga kalau seperti ini kan ditutup supaya air kali tidak masuk merembes ke darat. Akan tetapi karena curah hujan tinggi yang memicu tingginya air semakin naik. Hujan deras yang mengguyur Jakarta juga membuat air Kali Mampang meluap dan merendam ratusan rumah di Kompleks Polri Pondok Karya, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir mencapai 50 cm dan merendam akses jalan kompleks serta membuat warga sulit beraktivitas. Meski terendam banjir, warga enggan mengungsi dan memilih tetap bertahan di lantai 2 rumah menunggu air surut. 50 cm. Iya. Ini akibat apa sih, Pak? Akibat banjir dari jam 4 tadi pagi sampai jam 11 sampai sekarang. Iya, akibat curah hujan yang tinggi. Kalau hanya ketinggian segini, kebanyakan warga enggak Bertahan ya, Pak ya? Iya, bertahan. Puluhan motor mogok usai melintasi banjir di ruas Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Banjir setinggi 70 cm membuat pemotor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Sejumlah motor mogok usai nekat melintasi banjir yang merendam ruas Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Beberapa pemotor bahkan mencoba menyalakan motornya dan memperbaiki motor secara mandiri. Untuk menghindari mati mesin, sejumlah pemotor memilih mendorong motor mereka. Sampai mana, Bang? Untung masih nyala. Oh, itu mesinnya masih nyala ya? Untungnya masih nyala. Cuman dia kalau digas itu langsung berebet gitu. Oh, berebet. Udah nggak Masukan air berarti ya? Tadi tinggi banget berarti ya banjirnya? tinggi banget. Oh, oke. Tapi selain banjir tadi kena macet juga berarti pas sebelum kesini ya? Macet saya dari Kalimalang. Oh, udah pas muter ini udah macet banget Iya, berarti. udah macet parah. Ini Macetnya lumayan panjang. Tadi dari setelah PGC itu udah macet. Kurang lebih ada 500 meteran lah. oke, ternyata pas sampai sini banjirnya setinggi ini ya, Bang? Iya, lumayan tinggi. Oke. Tapi motornya nggak apa-apa, Bang, aman? Alhamdulillah aman. Tadi dibantu sama PPS juga yang dorongin. Oh, jadi pada saat melintas juga harus dibantu sama PPS ya? Iya, ada petugas yang bantu. Oke, selain tinggi berarti arusnya kenceng juga tadi ya? Iya, lumayan. Sementara itu di Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, arus lalu lintas terpantau macet. Antrean kendaraan roda 2 dan juga roda 4 mengular di kawasan Cawang. Petugas berupaya mengatur arus lalu lintas di titik-titik krusial untuk bisa mengurangi kepadatan kendaraan. Bagaimana kondisi banjir terkini di wilayah Cawang, Jakarta Timur? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Zevanya Situmayang dan juga juru kamera Andika Pratama di sana. Zevanya, macet akibat banjir di belakang Anda masih terjadi atau sebenarnya sudah lancar? Ya, Medop, untuk kepadatan arus kendaraan di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur ini sudah mulai bisa terurai gitu ya, karena juga banjir sudah surut, hujan sudah tidak turun lagi, begitu sudah kembali cukup cerah, dan akan kami perlihatkan kondisi terkininya di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Ini kalau ada kepadatan arus kendaraan yang Anda lihat, ini dikarenakan akibat dari adanya lampu merah di perempatan Jalan DI Panjaitan tersebut ya. Jadi ini yang menjadi salah satu penyebab adanya kepadatan arus kendaraan. Tapi ini sudah tidak semacet sebelumnya, yang dimana kalau sebelumnya ini karena kita ketahui ada genangan air banjir begitu sekitar dari pagi hingga siang tadi, namun sekarang sudah surut kondisi jalannya. Kedua ruas jalan ini sudah bisa dilalui dengan normal oleh kendaraan yang melintas begitu, dan juga tinggal ada sisa-sisa genangan air sedikit lagi saja, Medop dan juga saudara, di sisi kiri jalan. Sementara itu memang di sisi kanan jalan ini memang sedang ada semacam galian atau perbaikan konstruksi jalan begitu ya. Ada angkutan alat berat di situ yang terlihat. Ini juga yang menjadi salah satu pemicu terjadinya penyebab kemacetan di Jalan
DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur ini. Namun Medop dikarenakan juga kondisi cuaca ini yang belum stabil begitu ya, meskipun saat ini tidak terjadi hujan, tapi dari petugas tempat seperti dari Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga dari Polisi Polres Jakarta Timur, begitu ini tadi dari pantauan kami tetap bersiaga, yang dimana ada sebanyak 2 mobil pompa air dari Suku Dinas SDA Pemprov DKI Jakarta ini yang masih terus disiagakan karena juga melihat dari perakiraan cuaca BMKG ini memang diprediksi selama 1 hari ini intensitas curah hujannya akan cukup tinggi, Medop dan juga saudara. Sehingga ini memang belum bisa dipastikan apakah nanti bisa lagi terjadi banjir di jalan ini apabila nanti hujan kembali turun deras. Karena dari pantauan kami tadi sekitar pukul 2 siang ini ya sempat terjadi hujan deras lagi dan genangan air kembali muncul di jalan ini. Sementara kalau untuk arah sebaliknya Medop ini memang tidak ada genangan air banjir begitu dari pantauan kami sejak pagi hari tadi. Untuk yang dari arah Kebonanas menuju ke arah Cililitan ini aman, tidak ada genangan air banjir namun genangan air ini memang lebih berpotensi terjadi untuk pelaju kendaraan dari arah Cililitan yang mau mengarah ke Kebonanas. Sementara demikian Medop dari petugas tempat dari polisi tadi juga akan menyiagakan pengalihan arus kendaraan apabila nanti terjadi lagi genangan air banjir begitu untuk laju kendaraan dari arah Cililitan ini akan dialihkan kendaraannya dari depan Cawang Uki ini akan diarahkan menuju ke Jalan Otista apabila Anda mau menuju ke arah Kebonanas dan juga Jatinegara. Medop. Baik, terima kasih laporan Anda Zevanya Situmeang dan juga juru kamera Andika Pratama langsung dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi dari tim SAR gabungan yang kembali menemukan 6 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tanpa didinginkan, diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Saudara, 2 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 diserahkan kepada keluarga usai dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Selatan. Kedua jenazah merupakan 2 korban yang sudah ditemukan tim SAR dan total 10 orang awak dan penumpang dalam pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan. Jenazah salah satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500, Deden Maulana, tiba di Jakarta Kamis pagi. Pihak keluarga dan kerabat langsung menyolatkan dan mendoakan almarhum Deden Maulana di Masjid Politeknik Ahli Usaha Perikanan AUP Jakarta. Jenazah Deden Maulana kemudian dibawa ke auditorium Politeknik AUP untuk dilakukan upacara persemayaman. Selain rekan kerja, upacara penghormatan juga dihadiri istri dan keluarga korban yang tampak haru menyaksikan upacara ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menaikkan pangkat pada korban Deden Maulana. Dari awal kejadian, kami yang sedang bersedih terus didampingi oleh para pejabat dari KKP juga staf. Bapak Menteri hadir, Bapak Wakil Menteri hadir, Bapak Dirjen, Pak Direktur standby di rumah duka kami. Karena itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sekali lagi mungkin kami kehilangan satu kakak tercinta kami, tapi kami merasakan keluarga besar yang menyayangi kakak kami. Sementara itu, serah terima jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan kepada pihak keluarga berlangsung penuh haru. Pihak keluarga menyampaikan terima kasih kepada tim gabungan Basarnas yang sudah menemukan jenazah Florencia. Ucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami sehingga kami bisa temukan, sehingga hari ini bisa juga udah ditutup petinya sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta, terus berdoa buat yang lain juga
kasih kekuatan juga sama seperti kami dan juga bisa segera ditemukan sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada dan terus juga dukung doa semuanya. Sebelumnya, tim gabungan mengevakuasi 2 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Evakuasi dilakukan melalui udara karena sulitnya medan. Jenazah pertama berjenis kelamin laki-laki yang kemudian diketahui atas nama Deden Maulana. Sementara jenazah kedua merupakan pramugari ATR 42500 yaitu Florencia Lolita Wibisono. Pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan membawa 10 orang awak dan penumpang. 2 korban sudah berhasil dievakuasi dan teridentifikasi. Tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian korban meski harus menghadapi medan yang sulit. Tim Liputan Kompas TV. Tim SAR gabungan kembali menemukan 6 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Sarawung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Total sementara korban yang telah ditemukan kini menjadi 8 jenazah dan juga 1 body part. 6 jenazah ditemukan oleh tim SAR tersebar dalam radius sekitar 50 meter dari titik penemuan pertama. Posisi korban berada sekitar 250 meter di bawah puncak gunung. Tim SAR merencanakan evakuasi 6 jenazah menggunakan teknik vertical rescue atau dengan menarik korban menuju puncak gunung. Metode ini digunakan karena kondisi medan berupa jurang terjal dengan kedalaman ekstrim. Saat ini sampai jam 10.46 ada 6 mayat atau 6 jenazah yang lokasinya tersebar di seputaran radius 50 meter dari yang ditemukan pertama. Dan posisi dari puncak kurang lebih 250 meter dari puncak. Saat ini tim masih menyisir sisi-sisi lain. Kita menunggu perkembangannya. Sementara itu, saudara, dalam keterangannya kepada media, keluarga pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono mengaku bersyukur Floren sudah ditemukan. Mereka mengenang Floren sebagai sosok yang baik hati dan ceria. Dan di sana langsung difasilitasi sama IAT yang perusahaan di mana Olen bekerja. Disiapkan semua segala sesuatu di sana sehingga terus dikabari, dikasih kabar, dikasih update terus. Kami semua dibuatkan satu grup dan lain-lain. Sehingga hari Seninnya, itu hari kedua kami ada di sana. Kami berdua bersama-sama sebagai keluarga, ada papa, mamanya Olen, dan ada kakaknya juga. Kami berdoa bersama dan setelah kurang lebih sekitar jam 12 waktu Makassar, jam 11 waktu Indonesia Barat, dan kami kurang lebih 1 jam berdoa bersama. 1,5 jam berikutnya kami dapat kabar bahwa sudah ditemukan yang kedua wanita. Walaupun belum secara detail itu ciri-cirinya seperti apa, tapi mungkin batin ya, secara batin kami kayak ngerasa itu Olen. Banyak komen-komen yang masuk yang mungkin saya nggak bisa lihat satu-satu. Cuma sekilas-sekilas, tapi semua orang bilang dia adalah sosok yang baik. Dan mungkin dia baru pindah 3 bulan belakangan di Indonesia transport, tapi hampir setiap hari dia hubungin saya, dia cerita gimana dia happy-nya di sana, ketemu banyak orang-orang baik, dan aku lihat memang perubahannya itu sangat signifikan gitu, dan aku yakin adikku pergi dengan senang gitu, dengan happy. Tetaplah di Indonesia Update, saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi seekor buaya terlihat di aliran kali di sekitar SMA Negeri 5 Depok, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Buaya yang diduga masih anakan ini awalnya berukuran kecil, namun seiring waktu terus mengalami pertumbuhan.
Masih bersama saya Maidop Elfrina di Indonesia Update, Saudara. Seekor buaya kembali terlihat di aliran kali di sekitar SMA Negeri 5 Depok, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Buaya sepanjang 2 meter itu direkam seorang guru dan menyita perhatian warga. Dalam rekaman video yang beredar, tampak seekor buaya muncul di tepi Kali Caringin di kawasan SMA Negeri 5 Depok. Kemunculan buaya sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Buaya yang diduga masih anakan ini awalnya berukuran kecil, namun seiring berjalannya waktu terus mengalami pertumbuhan. Dalam kesehariannya, buaya itu sering muncul pada siang hari sekitar pukul 12 hingga 1 siang. Pihak sekolah mengaku telah melaporkan kejadian ini ke pihak terkait. Lurah setempat yang meninjau ke lokasi mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa menangkap buaya. Sesungguhnya sudah beberapa bulan ke belakang ini buaya ini memang ya hidup sehat di kawasan sungai atau kali di SMA 5 ini. Alhamdulillah kalau saya melihat sih di sisi tembok ini cukup aman, sehingga ini kayaknya kemungkinan untuk buaya naik itu agak riskan, tapi kekhawatiran itu perlu. Makanya tadi saya juga menghimbau kepada pihak sekolah untuk menyampaikan kepada siswa-siswinya agar tetap berhati-hati keberadaan buaya ini. Keberita lainnya, Saudara, pedagang daging sapi di Pasar Palmerah, Jakarta mogok jualan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tingginya harga daging sapi dari hulu yang dinilai memberatkan pedagang dan juga menurunkan daya beli masyarakat. Aksi mogok berjualan direncanakan berlangsung selama 3 hari. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran dari Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau APDI. Pedagang menilai harga daging dari feedlotter hingga rumah potong hewan terlalu tinggi sehingga pedagang pun akhirnya kesulitan menjual daging dengan harga terjangkau. Saat ini daya beli masyarakat menurun tajam, bahkan jumlah pemotongan sapi diklaim turun hingga setengahnya yang berdampak langsung pada menurunnya omset dan keuntungan pedagang. Pedagang kini mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terutama jelang bulan suci Ramadan. Tidak ada aktivitas untuk melakukan penjualan daging. Nah, sebab musababnya di antara kesemuanya itu adalah tentang tingginya harga daging dari hulu, dari feedlotter dan Gakusindo dan dari pihak RPH. Sehingga kami yang ada di lapangan itu merasa terlalu berat kalau untuk harga yang sampai saat ini daya beli masyarakat itu sangat berkurang. Nah, dari kita pribadi ingin mengetahui sebenarnya kenaikan ini ada dari mana? Tapi nggak ada, kosong. Ini cari ganti aja yang lain dulu sama ayam, ikan. Tuh. Kemarin beli 135 per kilo. 35.000 per kilo ya. Nah ini dengan harga segitu itu. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Sampai jumpa.